warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herhan Lukmana. Saya dosen tetap Universitas Siliwangi. Hobi saya di jurusan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan passion saya, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan ini, saya menampilkan pembelajaran mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan kode KHP 700650003 bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 5 program studi informatika. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan praktik dalam merancang serta mengevaluasi antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang efektif, efisien, dan mudah digunakan dan menyenangkan. Mahasiswa juga diarahkan untuk memahami karakteristik pengguna, prinsip usability dan aksesibilitas, pembuatan prototipe interaktif, serta evaluasi antarmuka secara kuantitatif dan kualitatif. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup kemampuan menganalisis, merancang, membuat, dan evaluasi antarmuka pengguna, serta aplikasi interaktif, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, kemampuan menerapkan metode untuk memecahkan masalah, serta sikap bertanggung jawab dan berintegritas. Adapun CPMK mata kuliah mencakup kemampuan menerapkan metode memecahkan masalah, berkomunikasi dan mempresentasikan gagasan, serta merancang antarmuka pengguna dan aplikasi interaktif berdasarkan perkembangan ilmu terdisiplin. Video ini menampilkan pembelajaran pada pertemuan 9 dalam materi konsep dasar, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta elemen-elemen pada user interface dan user experience. Pembelajaran ini mengacu pada sub CPMK ke-8, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar UI dan UX, faktor-faktor yang mempengaruhi UI dan UX, beserta elemen-elemen UI dan UX. Pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan kuis dengan memperhatikan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada materi pengalaman pengguna. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi perkuliahan, kita absen dulu ya siapa yang tidak hadir pada hari ini gitu ya. Kita mulai dari kelas C dan kelas D. Pertama, Jebrian. Ada? Hadir? Siva? Hadir. Yusuf? Hadir Pak. Nova? Hadir. Adrian? Konversi Pak. Muhammad Azka? Hadir. Rafi? Hadir. Bayu? Hadir. Ahmad? Hadir. Aang Aminah? Ya, sekarang kita masuk ke dalam sesi perkuliahan. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dan prinsip UI UX ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai psikologi manusia seperti itu. Yang pertama di sini ada satu gambar gitu ya yang kalian bisa lihat. Ini gambar apa? Ada satu orang yang bisa menjawab? Silakan. Amar. Oke, tadi yang itu kan gambar toilet ya? Iya Pak. Gitu. Coba jelaskan kalau dari segi pengalaman pengguna seperti apa toilet tersebut? Agak sedikit kurang privasi ya Pak, soalnya menyatu dengan ruangan lainnya tanpa suatu penghalang yang tidak transparan Pak. Oke, betul. Amar ya. Kalau kita lihat dari sisi UX ya, user experience gitu. Toilet ini itu merupakan kurang gitu ya dari sisi pengalaman pengguna gitu. Dimana seharusnya toilet adalah menjadi sesuatu yang privasi, namun dibuat terbuka gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau orang mau mandi pasti
malu gitu ya kan, terlihat gitu ya secara privasinya gitu. Seharusnya dari segi pengalaman pengguna itu harusnya ditutup seperti itu. Ini merupakan gitu ya, salah satu contoh dari UX atau pengalaman pengguna yang kurang atau yang jelek seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada sebuah gambar dari siapa tadi? Saya Pak. Oke. Mungkin yang dapat dilihat oleh saya, yang kiri itu dari segi tampilan pun mungkin lebih elegan ya. Dan yang kanan itu lebih ke user experience ketika si pengguna itu mau menggunakan source tersebut, jadi gampang keluar dari itu. Yang kiri kan harus dibalik dulu. Ya kan? Oke, kalau kita lihat ya dari tampilan yang di depan, kalau tadi betul kan tadi teman kita kata Farid bahwa di sebelah kiri itu merupakan sebuah produk yang memberikan contoh gitu ya, UI yang baik gitu. Tapi UI yang baik atau user interface yang baik belum tentu gitu ya memberikan pengalaman pengguna yang baik pula gitu. Dimana kalau kita lihat dari sebelah kanan gitu ya, bahwa si UX sendiri atau desain produk yang sebelah kanan itu mendahulukan dari sisi pengguna atau pengalaman pengguna ya, dimana ketika misalnya user ingin menggunakan atau memakai si botol kecap tersebut gitu ya, bisa langsung menggunakannya tanpa harus susah payah untuk mengeluarkan si kecap tersebut seperti itu. Ini merupakan contoh gitu ya dari desain produk ataupun desain packaging ya dari sebuah botol kecap gitu ya. Jadi kita bisa lihat dua gitu, dari sisi sebelah kiri itu memberikan desain yang baik, namun desain yang baik itu belum tentu juga memiliki UX yang baik juga gitu ya. Tapi pada dasarnya UX yang baik kemungkinan juga memberikan gitu ya sebuah desain yang baik pula seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam materi kita gitu ya. Setelah tadi kita melihat beberapa contoh gambar gitu ya dari beberapa produk, dari beberapa interior, dari juga contoh packaging dari botol kecap. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian ya, konsep dan tujuan user interface gitu. Jadi di sini kita akan membahas perbedaan antara UI dan UX gitu ya, beserta prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu adalah UI sendiri. Jadi UI sendiri dapat diartikan sebagai user interface atau yang diterjemahkan sebagai antar muka pengguna yang mengacu pada segala sesuatu yang pengguna lihat dan interaksi saat menggunakan suatu produk perangkat lunak, aplikasi atau sebuah sistem. Ini mencakup elemen-elemen seperti tombol, icon, menu, formulir, tata letak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan teknologi tersebut. Nah, dari desain UI itu dapat kita lihat itu ya bahwa menciptakan atau yang intuitif, efisien dan menyenangkan pengguna. Hal ini sering menjadi gitu ya tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan elemen-elemen yang ada serta bagaimana informasi disajikan susun agar dimengerti dan digunakan. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat bahwa UI itu fokusnya itu terhadap sebuah desain pada sebuah aplikasi ataupun website gitu ya. Seperti halnya font, layout, pemilihan warna, itu semua itu pada UI gitu. Dimana itu menjadi komponen terpenting dalam membuat desain sebuah produk gitu. Jadi kita hanya membuat sebuah desain saja gitu. Tapi kalau misalnya dari fungsi atau kemudahan pengguna atau usability itu disimpan atau kita bahas itu dalam user experience gitu ya, dimana UI dan UX itu merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan gitu. Nah ini merupakan ya contoh elemen dari user interface gitu ya. Jadi ada 7 elemen, yang itu ada color schema atau produk dari warna gitu ya, dimana bahwa sebuah warna itu menjadi elemen terpenting gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita mendesain sebuah UI, kita itu harus mengerti warna brand atau misalnya primary color dan secondary color. Dimana primary color itu diambil dari sebuah logo gitu ya. Contohnya logo Unsil itu warna hijau. Otomatis keseluruhan dari brand-brand Unsil, mau itu sosial medianya, mau itu Instagram, mau itu websitenya gitu ya, pasti semua menggunakan warna hijau seperti itu. Nah, itu contohnya pemilihan dari color schema gitu. Atau misalnya sekarang kita ambil contoh di jurusan informatika gitu ya. Nah, untuk logo informatika sendiri itu warna biru. Maka jaket yang kalian gunakan sekarang itu warna biru juga gitu. Dan untuk website juga kita menggunakan warna biru sebagai primary color. Nah, itu contoh dari color schema gitu ya. Jadi salah satu elemen yang terpenting dalam sebuah user interface. Yang kedua yaitu konten. Nah, kalau konten sendiri itu berhubungan dengan isi dari si website sendiri gitu ya. Nah, di sini gitu ya, kalau konten sendiri itu misalnya gitu ya, seperti halnya tulisan, kalimat,
ataupun misalnya gambar itu bisa menjadi sebuah konten gitu. Itu untuk elemen yang kedua. Yang ketiga itu ada button. Button itu adalah tombol gitu ya, di mana tombol juga menjadi sebuah elemen yang terpenting gitu. Karena pada dasarnya ketika misalnya user ingin berinteraksi atau ingin bisa masuk ke dalam link berikutnya pada sebuah website gitu ya, itu bisa menggunakan tombol gitu ya, untuk berinteraksi dengan sebuah sistem. Nah, keempat itu ada form. Kalau mungkin form itu lebih ke dalam formulir gitu ya, dimana teman-teman gitu ya melakukan registrasi, melakukan login gitu ya, itu harus menggunakan form. Yang selanjutnya itu ada image atau gambar. Nah, ini juga gambar menjadi hal terpenting dalam sebuah website ataupun aplikasi gitu, karena pada dasarnya ketika kita ingin gitu ya membuat sebuah website yang menarik gitu ya, jangan terlalu banyak tulisan, tapi kita harus memberikan gitu ya gambar yang mencerminkan apa sih isi pesan dari konten website yang kita buat seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu juga contoh website yang memiliki user experience yang baik. Yang selanjutnya itu layout. Nah, layout itu berhubungan dengan tata letak gitu ya. Misalnya seperti ini ya, ini misalnya di tengah itu adalah layout. Ini misalnya untuk penyimpanan ini di sebelah kiri atas itu adalah layout. Nah, ini juga berhubungan dengan elemen user interface gitu ya, dimana ketika kita membuat sebuah UI kita harus bisa gitu ya menempatkan si layout ini dengan baik gitu. Ini akan berpengaruh juga terhadap user experience. Yang ketujuh itu terakhir adalah tipografi. Nah, ini juga menjadi salah satu elemen terpenting dalam user interface gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika bisa teman-teman membuat sebuah website gitu ya, misalnya dengan tema pendidikan gitu ya, jadi teman-teman gitu ya memilih tipografi itu yang misalnya menggunakan Helvetica atau misalnya Arial ataupun Roboto seperti itu, yang mudah dibaca gitu. Kalau misalnya teman-teman itu menggunakan beberapa font, misalnya contoh font yang misalnya untuk desain logo atau misalnya untuk desain poster, itu akan membingungkan user seperti itu. Jadi pada dasarnya tipografi itu menjadi salah satu hal yang terpenting. Dan yang paling penting dalam pembuatan user interface itu adalah konsisten. Jadi dari awal sampai akhir, warna, layout, konten, button, terus misalnya tipografi, image itu semuanya harus sama gitu ya. Jadi jangan berbeda-beda. Kalau misalnya homepage itu warna biru, ya berarti ke misalnya ada profil, terus ada misalnya registrasi ataupun misalnya alamat ataupun kontak, itu semuanya harus sesuai gitu ya dengan color atau dengan elemen user interface yang kita buat seperti itu. Itu yang terpenting. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas mengenai user experience, user interface, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya yaitu user experience. Nah, UX adalah singkatan dari user experience atau yang diterjemahkan sebagai pengalaman pengguna yang merujuk pada keseluruhan pengalaman yang dialami oleh pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk, sistem, atau layanan. Ini mencakup segala aspek mulai dari pertama kali pengguna mengetahui tentang produk tersebut hingga selesai menggunakannya. Maksud di sini gitu ya, menggunakan UX itu adalah interaksi kita ketika kita menggunakan sebuah aplikasi gitu ya. Di sini teman-teman gitu ya, mungkin banyak gitu ya, menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram. Ketika teman-teman gitu ya mengupload foto dari awal sampai akhir gitu ya, teman-teman mesti memiliki gitu, pengalaman masing-masing ketika menggunakan atau mengupload foto tersebut gitu. Nah, itu merupakan salah satu ya, unsur dari pengalaman pengguna gitu. Apakah kalian merasa kesulitan dalam mengupload foto tersebut? Apakah merasa mudah? Itu termasuk dalam unsur bagaimana gitu ya, pengalaman kalian saat menggunakan produk tersebut. Itu adalah konsep dari UX atau user experience. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi UX ya. Yang pertama itu kemudahan pengguna atau usability. Seberapa mudah pengguna dapat menggunakan produk tersebut untuk mencapai tujuan mereka dengan efektif dan efisien. Nah, ini biasanya itu kita menggunakan usability testing atau untuk ngetesnya itu bagaimana gitu ya, dari skenario dari task atau tugas awal sampai akhir itu kita bisa menyelesaikan atau tidak. Atau seperti apa? Yang tadi saya berikan contoh gitu ya, ketika teman-teman gitu ya mengupload sebuah foto, apakah teman-teman bisa tidak gitu ya, misalnya mengupload foto dari awal kalian memilih foto hingga kalian gitu ya mengupload foto hingga masuk ke feed Instagram kalian. Nah, itu merupakan usability atau kemudahan pengguna gitu. Seberapa mudahkah kalian menggunakan mengupload sebuah foto, atau
seberapa mudahkah kalian gitu ya, melakukan sebuah check out pada sebuah aplikasi e-commerce gitu ya. Dari kalian memilih satu produk hingga kalian melakukan pembayaran seperti itu. Itu merupakan satu skenario. Nah, itu merupakan kemudahan gitu. Nah, biasanya pada kemudahan ini kita yang kenal dengan usability. Kalau di design thinking itu ada yang namanya itu usability testing gitu ya, dimana kita mengetes kemudahan dari UI yang kita buat seperti itu. Yang kedua itu ada bermaknaan atau meaningful, sejauh mana pengguna merasa bahwa pengalaman pengguna produk tersebut memiliki makna dan nilai mereka gitu ya. Dan yang ketiga itu ada kepuasan, sejauh mana pengguna merasa puas dengan pengalaman pengguna produk tersebut. Yang keempat ada keterlibatan atau engagement, seberapa banyak pengguna terlibat dalam proses menggunakan produk tersebut gitu ya. Jadi kita melihat itu bagaimana seberapa besar kan gitu ya pengguna gitu, atau seberapa banyak kan pengguna gitu ya menggunakan aplikasi atau produk yang kita buat seperti itu. Apakah pengguna tersebut gitu ya memberikan atau misalnya mensuggest gitu ya produk kita kepada temannya seperti itu. Yang kelima, aksesibilitas itu berhubungan dengan sejauh mana produk tersebut dapat diakses dan digunakan pada berbagai kelompok pengguna, termasuk yang mereka memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Jadi pada dasarnya dalam dimensi user experience gitu ya, kita tidak hanya berpikir pengguna itu hanya pengguna kita gitu ya yang sempurna ataupun yang sehat gitu, tapi kita juga harus mementingkan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Nah, ini biasanya itu ada di aksesibilitas ya, bagaimana produk tersebut bisa digunakan gitu ya oleh semua kalangan seperti itu. Yang keenam itu ada konsistensi, jadi keseragaman dalam desain dan pengalaman pengguna di seluruh produk ataupun platform yang tadi saya sebutkan ya, bahwa contohnya gitu, kita ambil contoh Gojek. Antara aplikasi Gojek itu menggunakan logo gitu ya, desainnya itu warna hijau. Mau itu di website ataupun di aplikasi, pasti untuk primary colornya atau untuk warna utamanya itu warna hijau. Untuk fontnya juga sama gitu ya, misalnya menggunakan HPTK seperti itu. Dan untuk dari sisi desain atau misalnya dari sisi tema desain atau gitu ya, tren desain itu mirip gitu ya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan konsistensi gitu ya. Dimana semua produk Gojek atau platform Gojek itu harus sesuai dengan logo brandnya sendiri seperti itu. Itu termasuk dalam konsistensi ya. Yang ketujuh ada responsiveness atau seberapa cepat dan tangkapnya produk terhadap interaksi pengguna gitu ya. Nah ini gitu ya, seberapa cepat bagaimana gitu ya bahwa produk tersebut gitu bisa menanggapi kesalahan-kesalahan yang dirasakan oleh produk tersebut seperti itu. Itu termasuk dalam responsiveness ya. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam elemen pada UX. Kalau tadi kita membahas elemen pada UI, sekarang kita masuk ke dalam elemen pada UX. Di sini ada 5 ya elemen pada UX. Itu ada surface, ada skeleton, ada structure, ada scope, dan ada strategi. Strategi itu merupakan layer paling dasar, di mana di layer ini kita akan menentukan apa yang dibutuhkan user dan tujuan kita untuk produk tersebut gitu. Jadi di mana kita sebelum kita membuat sebuah desain, membuat sebuah aplikasi, kita tentukan terlebih dahulu gitu ya, tujuannya untuk apa aplikasi ini seperti itu. Itu merupakan surface. Yang kedua ada scope. Scope ini berhubungan dengan kita mencari tahu apa yang akan kita buat, apa yang kita tidak akan apa yang kita buat dan apa yang tidak akan kita buat. Ini biasanya berhubungan dengan empati atau riset gitu ya. Sebelumnya kita terlebih dahulu melakukan riset kepada pengguna, apa yang menjadi masalah penggunanya, nah baru nanti kita tentukan gitu ya, apa yang menjadi solusi. Nah di sini kita pilih gitu ya, mana masalah utamanya dan apa yang menjadi pain point dari si user gitu untuk menentukan si produk atau fitur apa yang akan kita kembangkan. Itu merupakan dari skeleton. Yang ketiga ada structure. Structure sendiri itu berhubungan dengan perilaku dan kebiasaan user dan tujuan supaya kita memahami ya dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan pengalaman user gitu ya. Jadi kita harus berpikir gitu ya. Kalau kemarin kita belajar bagaimana kita cara berpikir menjadi seorang user gitu ya, atau sebagai seorang pengguna gitu, dimana kita harus bisa bersikap empati pada user kita gitu ya. Jadi kita itu berpikir bukan berpikir sebagai diri kita seorang desainer, tapi kita harus bisa berpikir
menjadi orang lain gitu ya. Bagaimana misalnya apakah apa masalah yang dirasakan oleh user, bagaimana ketika misalnya user menggunakan aplikasi yang kita buat, apakah masalah yang dirasakan oleh user bisa teratasi atau bisa diselesaikan gitu ya oleh solusi ataupun fitur yang kita kembangkan. Yang itu ada skeleton. Skeleton itu dimana kita akan menyiapkan gitu ya komponen-komponen visual design yang akan kita gunakan gitu ya pada saat akhir nanti seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika kita mengembangkan sebuah UX, kita juga menyiapkan gitu ya berbagai macam desain sistem yang akan kita buat. Apa itu desain sistem? Jadi untuk keseluruhan gitu ya dari desain-desain yang kita kembangkan di satu padukan. Misalnya contohnya dari pemilihan font, dari misalnya ilustrasi yang kita buat, terus misalnya dari pemilihan warna gitu ya, menjadi warna misalnya ada turunan warnanya warna apa saja. Terus misalnya dari sisi layout, nah itu kita buat, kita satukan gitu ya. Itu merupakan menjadi sebuah visual design. Dan yang terakhir itu ada strategi. Jadi yang dimana ini gitu ya sudah bentuk dalam prototyping gitu ya. Jadi untuk si strategi sendiri itu merupakan sebuah lapisan di mana gitu ya si desain pada aplikasi yang kita buat itu sudah menjadi prototype atau sudah menjadi mockup gitu ya, dan sudah bisa digunakan oleh user untuk berinteraksi. Nah itu merupakan strategi ya untuk elemen pada UX. Itu merupakan gitu ya untuk pembahasan kita pada hari ini mengenai konsep dan prinsip dari UI dan UX. Apakah ada yang ditanyakan? Pak, kenapa kita perlu menerapkan prinsip UX dalam mendesain sebuah aplikasi atau web? Ya, oke, Amar, pertanyaan yang bagus gitu ya. Kenapa kita perlu menerapkan prinsip UX gitu ya dalam membuat sebuah brand aplikasi gitu atau membuat sebuah aplikasi gitu? Karena pada dasarnya ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi itu bukan untuk mengembangkan untuk kita ya, tapi kita mengembangkan aplikasi itu untuk pengguna gitu. Dimana pengguna itu menjadi pengguna akhir dalam membuat ataupun sebagai pengguna aplikasi kita. Jadi pada dasarnya gitu ya, kita gitu ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi, kita harus memasukkan unsur dari user experience sendiri gitu. Karena pada dasarnya bagaimana gitu ya kita memiliki atau mengembangkan sebuah aplikasi itu yang mudah digunakan, yang memiliki gitu ya, keterbacaan yang jelas juga gitu ya, dan juga si user itu gitu ya betah di aplikasi yang kita kembangkan. Seperti itu mungkin Ahmad. Selanjutnya kita ada sedikit quiz. Nah ini untuk kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya silakan satu orang, ada yang bisa membaca? Cung? Saya coba. Oke, coba. Banyak apa? Desain UI dan UX yang baik menempatkan pengguna sebagai pusat. UI sebagai lapisan visual interaktif harus menyokong UX sebagai pengalaman menyeluruh. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi, kejelasan, aksesibilitas, dan feedback yang terlihat sambil mengelola beban kognitif melalui hierarki visual, navigasi yang mudah, formulir yang ramah, serta prinsip recognition over recall dan pencegahan pemulihan error. Performa dan responsivitas antarmuka wajib dijaga agar persepsi kecepatan tetap tinggi di semua perangkat. Praktiknya, gunakan desain sistem dan komponen berulang dan sediakan status sistem yang transparan. Dengan pendekatan ini, produk menjadi lebih efektif, efisien, memuaskan, sekaligus meningkatkan kepercayaan, retensi, dan konversi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Itu untuk kesempatan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, di sini kita ada evaluasi terlebih dahulu, gitu ya. Silakan teman-teman bisa mengakses link kuis. Oke, kita coba untuk buka dulu ya kuisnya. Ya, oke teman-teman, silakan bisa dimasukkan ya untuk kodenya, atau bisa di ini ya, bisa di scan. Untuk ini nanti untuk hasilnya saya rekap ya. Sudah? Oke. Jika sudah, kita mulai ya. Kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan bisa dimulai.
Oke, nanti saya rekapin untuk hasilnya. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran pada hari ini. Terus buat teman-teman yang sudah hadir, semoga bersama kita semua selamat buat Bunga ya, gitu yang menjadi juara pada kuis hari ini. Kita akhiri saja. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada pertemuan ini dengan materi pengalaman pengguna atau user experience pada program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Video ini disusun sebagai salah satu bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja jenjang perguruan tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, mulai dari penyampaian materi, interaksi bersama mahasiswa, hingga pelaksanaan asesmen. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi pendidik untuk dosen. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.